Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaratul waqifi sihhatu ibaratihi wa ahliyatut tabarruk. Wa syaratul waqifi utawi syarate wong kang wakaf. Utawi syarate wong kang wakaf iku sihhatu ibaratihi, sae tembungane al-waqif. Iku sihhatu ibaratihi, sae tembungane al-waqif. Wa ahliyatut tabarru'i, lan wong kang bangsa ahli gawe krana Allah. Wa ahliyatut tabarru'i bitasydidil ya, itu ahliyah, lan wong bangsa ahli gawe krana Allah. Wal waqfu utawi waqaf iku jaizun kang wenang bisalah sati syara'itoh kelawan telu pira-pira syarat. Bisalah sati syara'itoh kelawan telu pira-pira syarat. Wa fi ba'din nusakhi, lan iku ing dalem sebagiane tulodo. Wa fi ba'din nusakhi, lan iku ing dalem sebagiane tulodo. Utawi dawuh wal waqfu utawi waqaf. Utawi dawuh wal waqfu utawi waqaf iku jaizun kang wenang. Walahu lan iku kadue waqaf salah satu syurutin utawi telu pira-pira syarat. Salah satu syurutin utawi telu pira-pira syarat. Ahaduha utawi salah suwijine salasah iku ayyakuna yen to ono apa al-mauqufu barang kang den waqafaken. Apa al-mauqufu barang kang den waqafaken iku mimma setengah saking barang yuntafa'u kang kena den alap manfaat. Yuntafa'u kang kena den alaf manfaat opo bihi ma, baknya ziyadah. Opo bihi ma ma'abaqa'i ainihi, sertane tetepe kahanane ma. Ma'abaqa'i ainihi sertane tetepe kahanane ma. Wa yakuna lan yanto ono opo al-intifa'u ngalaf manfaat iku mubahan kang den wenangaken. Iku mubahan kang den wenangaken maksudan kang den sejo. Maksudan kang den sejo fala yasihu moko ora sah. Fala yasihu moko ora sah apa waqfu alatil lahwi. Apa waqfu alatil lahwi waqaf alat lelahan. Waqaf alat musik atau alat lelahan. Wala waqfu darahimah, dan ora sah waqaf piro-piro dirham. Wala waqfu darahimah, lan ora sah waqaf piro-piro dirham. Lizinati krono arai pepaes atau perhiasan.
lizinati krono ari pepaes. Wala yustaratu lan ora den syarataken opo an-naf'u manfaat fil halih ing dalem sanalika. Fayasihu mokosah opo waqfu abdin makofaken kaulo, opo waqfu abdin makofaken kaulo wajah silan cempe sogiro ini kang cilik karune wa ammal ladzi anapun utawi barang la tabaqo kang ora tetep opo ainuhu kahanane ma kahanan itu zatnya. Contohnya kamat umin koyok panganan waroyhanin dan wangen fala yasihu wa ammal ladzi la tabqa ainuhu kamat umin waroyhanin iku fala yasihu moko ora sah apa waqfuhu makofaken allazi Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaratul waqifi sihhatu ibaratih wa ahliyatut tabarruk. Kemudian untuk persoalan yang terkait dengan syarat-syarat wakif. Jadi berin wakif itu orang yang rela menyerahkan hartanya untuk didiamkan dan ditasarrufkan ke jalan yang baik. Artinya orang yang mewakafkan. Di situ ada syarat. Tidak semua orang itu bebas mewakafkan hartanya. Syarat yang pertama adalah sihhatu ibaratih. Ungkapan orang tersebut harus dianggap sah. Omongan yang muncul dari orang, kata-kata yang keluar dari mulut orang tersebut harus sah. Sehingga ini mengecualikan anak kecil dan orang gila. Kenapa? Karena kedua jenis orang tadi itu dianggap tidak sah ungkapannya. Nah, karena kini omong itu kadang tidak sesuai dengan keinginan, ngelintur gitu. Begitu juga orang gila ini kan omong pakai kayak apapun omongannya di situ tidak sah menurut pandangan syariat karena ngelantur dia ngomong. Jadi kedua jenis orang tersebut umpama endik tanah pas tanah na waqafa akhirnya, maka hukum wakafnya tidak sah. Kenapa? Karena keduanya omongannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena ini kan juga sama. Omong deki daya ternyata tidak. Nyaman anak. Letak di akal sempurna masih. Sogir ini adalah anak yang masih belum balik, bahkan juga belum tamyiz gitu. Wa ahliyatut tabarruk, syarat yang kedua, orang yang di situ mewakafkan sebagian hartanya atau harta keseluruhan, itu syaratnya harus betul-betul memiliki sifat keahlian dalam melakukan tabarruk. Apa itu tabarruk? Tabarruk itu mengalokasikan harta dengan tanpa upah seperti sedekah. Makanya maknanya tabarruk ahli gawe krana Allah tanpa ada imbalan. Pancen murni niatan ibadah.
Sehingga ini mengecualikan orang yang terpaksa, orang mukroh, orang yang terpaksa untuk melakukan wakaf bukan karena kehendak dirinya sendiri, itu hukum wakafnya tak sah karena dia terlepas dari tabarruk. Andaikan dipaksakan masuk tetap tidak bisa, karena tabarruk itu harus memang dari dirinya dan memang tidak ada niatan untuk mengambil imbalan. Ini kasih kocak tabarruk. Orang yang terpaksa itu tidak masuk. Begitu juga banyak contoh yang lain, mukatab, budak yang kemerdekaannya di situ dengan menyicil, itu juga tidak bisa melakukan wakaf. Wa mahjurun alaihi walau bifalsin, orang yang dicegah tasarrufnya walaupun disebabkan bangkrut, itu juga tidak bisa karena harta yang ia miliki itu masih ada hak orang lain di dalamnya. Orang yang bangkrut kan demikian, kebanyakan hutang sampai hartanya ditotal kurang daripada hutangnya. Contoh, si A di situ utang ke si B. Si A ini kayanya luar biasa. Sampai di total kayanya di situ hartanya sekitar misalkan 20 miliar. So gini. Tapi harta itu mencakup semuanya, bukan uang saja. Termasuk napa bisa andin si A yang mengandung nilai harga itu adalah harta, walaupun selebar sekali. Walaupun berselebar sekali, ben sepatu, ben songkon, semua di total ternyata 20 miliar. Kaya si A. Tanpa diduga di balik kekayaan dia itu ada hutang yang menumpuk sebesar berapa? 1 triliun. Harta namun kebanjaran di situ tak kira lunas. Dan sehingga si A ini karena kebanyakan utang akhirnya dicegah tasarrufnya, tidak bisa mengelola hartanya oleh syariat, tidak bisa transaksi jual beli. Bagi dia mewakafkan tanahnya juga tidak boleh. Kenapa? Karena tanah yang dia punya itu juga haknya gharimin, orang-orang yang dihutangi, orang-orang yang dia hutangi, maksudnya gitu. Orang-orang yang dia hutangi, sehingga mereka itu bukan ahli tabarruk. Ini syarat daripada wakif. Jadi tidak sembarang orang itu bisa melakukan transaksi wakaf. Kemudian wal waqfu jaizun bi salasati syara'id. Wakaf itu hukumnya jaiz. Jaiz di sini bermakna sahih, yaitu sah menurut pandangan syariat. Bal huwa mustahabun, bahkan wakaf itu sangat-sangat disunahkan. Jadi hukum wakaf itu sunnah. Namun beliau pengarang Fathul Qorib di situ tidak menyebutkan dengan kata kurbah. Kurbah itu ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Li'annahu laysa biqurbatin mahdah. Karena wakaf itu bukan termasuk ibadah kurbah, ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah secara jelas. Karena mungkin juga bisa wakafkan harta kepada orang kaya dan di situ tidak nampak ada tanda-tanda kurbah di dalamnya. Orang menwakafkan tanah kepada orang melarat, fuqara contohnya, di situ kan jelas ada unsur ta'awun atau muawanah, saling tolong menolong, ya kan? Tapi mewakafkan harta kepada orang kaya, apa wujudnya di sana? Wong dia sudah kaya. Lah ini dalam wakaf la yustaratu fihi zuhuru qasdil qurbah. Tidak disyaratkan dalam wakaf menampakkan tujuan ngeparak mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga istilah ini tidak disebut dengan kurbah dalam wakaf, hanya jaiz. Bal mustahabun, bahkan sunnah, tidak sampai kurbah. Pon ini pada telok syarat.
Hukum wakaf itu menjadi sah yang pertama, syarat pertama ayyakunal mauqufu mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i aini. Sepertama, barang yang akan diwakafkan itu harus termasuk barang yang bisa diambil manfaat. Jangan malah barang sewakafaki bisa ekalak manfaatnya, walaupun manfaat yang akan diambil tidak langsung seketika itu, boleh di masa yang akan datang. Contohnya mewakafkan jaran kuda saat dia masih kecil. Jaran menki geni kan tekening tompak kina benten. Jaran ki bayi diwakafkan itu boleh sah. Kenapa? Karena walaupun tatkala nikah tak bisa diambil manfaat, tapi sekulakun sesuai perkembangan waktu, bertambahnya usia kuda, dia lama kelamaan bisa diambil manfaat. Terus di samping itu ma'abaqa'i aini, barang wakafan itu tidak bisa berupa barang yang mudah habis. Ketika diambil manfaat ternyata habis barangnya. Contoh seperti sabun, makanan, parfum. Kita wakafkan parfum, jelas di situ harus habis jika dimanfaatkan. Karena al-intifa'u bih di situ ma'a fawatih gitu ya, dabun ulama, untuk mengambil manfaat terhadap parfum ataupun makanan itu harus disertai ketiadaan barang tersebut. Kudu abareng kelaban taadaan barang itu. Sabun itu bisa diambil manfaatnya, harus dikurangi. Begitu pula makanan, kita ambil manfaat dari makanan itu harus dengan mengurangi makanan. Mentek kurang ini tak bisa. Nah, itu syaratnya. Terus yang dimaksud baqa'i ainih di sini, ini perlu saya tegaskan karena memang syariat itu tidak pernah berbohong gitu ya. Maksud ma'a baqa'i ainih, keabadian sebuah benda itu abadi secara adat, ad-dawamul adi. Keawetan benda tersebut harus disesuaikan dengan tradisi dan kebiasaan benda itu awet. Bukan abadi selama-lamanya, bukan seumur-umur. Kenapa? Karena tidak ada keabadian yang sejati itu bagi seorang makhluk atau sebuah makhluk. Contoh begini, engkau wakafakin Quran kepada para fuqara selama-lamanya, itu tidak mungkin. Karena keberadaan Quran itu pasti satu saat pasti akan musnah. Mushaf bukan Qurannya, mushaf. Seiring berkembangnya waktu pasti mushaf itu akan layu, akan rusak dan bahkan akan hancur. Ingat Quran kan tak awet selama-lamanya. Kenapa? Karena masuk dalam wilayah makhluk. Makhluk itu tidak akan abadi. Tapi saya maksud abadi nengkak dintoh abadi sesuai dengan ukuran bertahannya benda itu. Berapa kiran abdi Quran bertahan berada di dunia. Sedang-kadang umur Quran itu gunakan terus menerus. Nah, anak santri kewe ngaji meloloh sampai berubah. 3 tahun buat pakun mapan Quran buat tak rosakah? 4 tahun ki kuat Quran mushaf. Nyongok sengangku iki ya kena. Mun sengangku ben zeroben. Sedang-kadang tak sampai setahun dah rosak gitu. Lah ini yang dikatakan ma'abaqa'i ini tidak harus selama-lamanya seumur odin dunia ya ndak, karena dunia pun juga ada awet. Tapi di sini ad-dawamul adi, abadi secara adatnya barang tersebut. Umpama barang itu misalkan jam tangan misalkan, ya berapa lama jam tangan akan awet? Ya begitu. Beda dengan makanan. Makanan tidak bisa awet, langsung dimanfaatkan langsung hilang. Itu makanan. Nggak ada unsur keawetan sama sekali. Wah, boleh Pak. Di rumah nyewan makanan atau
wakaf makanan untuk dilihat saja. Boleh apa tidak demikian? Wakafkan makanan hanya untuk dilihat saja, dipandang, celingaki, esiomen, itu kira-kira boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Manfaat makanan, manfaat aslinya makanan untuk dimakan, parfum untuk dicium, kemudian kuda untuk dikendarai. Membeda kuda untuk diajak masak berarti tak kira, itu jelas congocoh gitu ya. Pon nanti ada qaid lagi, wa yakunal intifa'u mubahan. Ini manfaat dari barang wakafan itu harus mubah, halal, dapat izin dari syariat. Makanya tidak boleh kita wakaf barang-barang yang haram. Contohnya seperti alat musik, sampean musik, misalkan musisi ikut pendapat ulama yang mengharumkan ini, karena sampean itu misalkan sudah bosan hidup di dunia musisi, pas alatnya diwakafkan kepada teman-teman sampean, maka hukum wakafnya tidak boleh, artinya tidak sah. Kenapa? Alat musik hukumnya haram. Nikah versi ulama yang mengatakan haram, saya tegaskan boleh, versi ulama yang mengharumkan, terserah sampean. Bahkan nengkanto juri jelas kaderbu kati seperti celte dan juga seperti seruling, trompet, seruling. Ada juga lambak kula pernah punya kenangan nih poduk arapah mencelte mak bisa diharamkan. Kenapa? Nyari kapi ibarat-ibarat yang berkaitan dengan keharuman terbuka. Oh, bersih ngocak. Karena bodinya apa? Celte itu seksinya luar biasa, Pak. Saya memandangnya di situ syahwat. Itu yang masalah bukan celtenya, tapi kamu yang masalah. Karena bodinya celte itu seksi sehingga mengandung syahwat gitu ki, make bang compok di situ harum gitu pasang. Pang compok di situ berbentuk lenggak-lenggok seperti cewek seksi. Hati-hati, make morong gelas sampean semuanya yang berbau seksi itu haram. Sehingga masalah tersebut ya mauquf, akhir-akhirnya mauquf. Apa illat dibalik itu semua? Ternyata ada satu pendapat, ternyata keharuman alat musik bukan zatnya, tapi musababnya, akibat dari itu. Memicu maksiat apa tidak? Kalau memicu maksiat maka haram. Maka diibarin sampai bahkan terbenggai bisa haram kalau memicu kedatangan maksiat. Hati-hati. Walaupun drum band sekali menkiran ngajak orang berkumpul untuk sholawat, maka drum band tidak haram, dan seterusnya. Terus di samping mubah, di situ harus maksudan, tujuannya, manfaat itu maksud, berarti artinya di situ manfaat tersebut adalah manfaat bawaan dari barang wakafan itu. Jangan gila, sepeda itu manfaat utamanya adalah dikendarai. Sehingga di sini tidak sah hukumnya mewakafkan dirham untuk perhiasan. Kenapa? Tujuan dirham itu untuk mata uang, bukan untuk dibuat perhiasan. Mewakafkan makanan contoh untuk dicium, seperti dulu dalam bab ijarah menyewakan apel untuk dicium aromanya. Apa gunanya? Nyewa apel untuk dicium aromanya, ngok melihat parfum yang berbau apel, kan begitu kan? Nah, logisnya kan demikian. Bila parfum ya untuk dicium, bila apel ya manfaatnya dimakan, bukan untuk dicium. Wala yustaratu an-naf'u fil hali fayasihu waqfu 'abdin wa jahsin saghiraini. Jadi tidak disyaratkan manfaat yang diambil itu seketika itu sehingga sah mewakafkan budak atau anak kuda
Dalam sebagian tafsir, jahsin itu anak keledai. Keledai itu lebih besar dari himar, lebih kecil dari kuda. Himar, keledai gitu. Ada juga yang mengatakan keledai ya himar. Ya pokok itu hayawan seperti jahsin wakaf kuda bil mari kembang. Jeren atau budak yang masih kecil diwakafkan kepada orang itu hukumnya sah, walaupun tidak bisa diambil manfaat saat itu, tapi nanti ketika sudah dewasa itu kuda bisa diambil manfaat, jadi tidak harus seketika. Wa ammal ladzi la tabqa 'ainuhu kamat'umin wa raihan fala yasihhu waqfuhu. Barang yang akan habis, zatnya akan habis, artinya berkurang, contohnya seperti makanan dan juga parfum, itu tidak sah untuk diwakafkan. Parfum, wangi-wangian itu beda dua ki. Bedah wangi-wangian itu sudah matang, bedah saya masih mentah. Yang contoh wewangian yang masih mentah adalah pohon-pohon yang di situ memiliki aroma bau wangi. Contohnya pohon mawar, bunga melati. Ada yang di situ sudah matang, berarti hasil dari perkumpulan beberapa bunga kemudian diproduksi menjadi minyak wangi yang kita tahu saat ini. Itu sudah matang. Nah di sini dapun ulama, wewangian yang ditanam ke tanah, berarti contohnya bunga mawar, itu hukum mewakafkannya boleh, walaupun itu wewangian, karena tidak akan habis. Misalkan di situ beda bunga mawar diwakafkan ke sampean untuk dihirup aromanya, dan kondisi bunga mawar itu masih hidup, maka mewakafkannya itu boleh, walaupun statusnya wewangian. Karena bisa sampai esioma sampai sebulan pol di situ tidak akan hilang karena hidup. Beda dengan parfum yang sering kita kenal sekarang, minyak room pas wakafaki, dari masa kira dapat aromanya tanpa mengurangi bendanya, tidak bisa. Minyak wangi itu tidak bisa. Sedang-kadang aromanya apa bu atau buka esnya juga berkurang gini tanpa digunakan. Sedang-kadang esnya apa gunta kurang, tapi bauan akan habis lama-kelamaan. Nah, ini perbedaannya. Ketika barang yang memiliki aroma tersebut itu ditanam dan hidup, maka mewakafkan barang tersebut itu boleh, karena tidak akan berkurang. Wasani ayyakun al-waqfu ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillah.